Oke, nah jadi yang akan kita pelajari pada video ini adalah mulai dari awal bagaimana cara membuat sebuah model, kemudian nanti sampai pada bagaimana kita melakukan insert atau memasukkan data ke dalam database dengan menggunakan model, dan juga bagaimana menampilkan data yang sudah kita simpan di database dengan menggunakan model atau mirip dengan query select seperti itu ya. Nah, yang perlu kalian tahu bahwa sebuah model nanti akan berinteraksi dengan database. Jadi di query kalian atau di proses kalian di Laravel, jika kalian ingin berinteraksi dengan sebuah tabel di database, nanti kalian cukup atau hanya tinggal berinteraksi dengan modelnya saja yang menangani tabel tersebut seperti itu. Ya, oke. Saya mulai dengan bagaimana cara kita membuat sebuah model, gitu ya. Nah, membuat sebuah model sama dengan membuat migration sebelumnya atau membuat controller sebelumnya, itu dengan menggunakan perintah artisan seperti itu ya. Nah, caranya adalah php artisan make -2 model. Nah, kemudian spasi diikuti dengan nama modelnya. Nah, saya berikan saran di sini, sebaiknya nama model itu juga sesuai dengan nama tabel yang kalian tuju di database. Nah, pada contoh sebelumnya kan kita sudah membuat tabel baru ya, yaitu tabel yang bernama dosen gitu ya, yang kita buat dengan file migration yang dosen itu. Ya, nah jadi sekarang saya akan membuat model untuk bisa berinteraksi dengan tabel dosen ini gitu. Ya, jadi saya akan membuat model yang bernama dosen juga. Ya. Oke, jadi yang model yang akan saya buat itu akan saya beri nama model dosen seperti itu ya, karena akan menangani tabel dosen. Ya, jadi PHP artisan make -2 model, saya ketikkan di sini dosen. Oke. Nah, kalau sudah berhasil nanti akan muncul notifikasi seperti ini ya. Nah, model sendiri atau model yang kalian buat itu akan muncul di folder, kalian bisa cek di folder app ya. Kemudian ya ini di sini sudah ada model yang kalian buat ya, model berupa file bernama model kalian.php. Oke, ya. Nah, jadi isinya itu seperti ini ya. Jadi model sendiri itu sebenarnya adalah extend atau turunan dari kelas model yang dimiliki oleh Laravel seperti itu. Ya, nah sebelum kita bisa menggunakan model yang sudah kita buat, ada beberapa atribut yang harus kita setup atau kita inisialisasi di model yang kita buat ini. Ya, untuk lebih lengkapnya itu sebenarnya kalian bisa baca di dokumentasi Laravel ya. Kalian cari bagian eloquent ORM ini ya, nanti akan tampil seperti ini. Kemudian saya langsung buka ini, defining model ya. Nah, contoh seperti ini misalkan tabel name gitu ya. Jadi agar model kita itu tahu sedang menangani tabel apa, itu kita bisa langsung define nama tabelnya di sini ya, dengan menggunakan atribut ini, protected $table, kemudian diisikan dengan nama tabel kita yang ada di database maupun setup yang lainnya ya. Di sini contohnya setup primary key. Nah, ini setup primary key ini kalian bisa baca pada saat kolom ID-nya itu atau primary key-nya itu bukan bernama ID seperti default dari bawaannya Laravel yang di migration sebelumnya gitu ya. Misalkan kalian ganti, misalkan jadi dosen ID seperti itu. Maka di model yang kita buat itu harus kita informasikan gitu, atau kita inisialisasi dengan cara protected primary key, kemudian selanjutnya ID kita apa gitu ya.
ataupun yang lainnya di sini ada beberapa, misalkan ya kalau kita ingin mematikan timestamp-nya gitu ya, karena di migration sebelumnya kan otomatis ada create add dan update add-nya gitu ya. Nah, kalau kita mau kosongkan bisa kita set dengan nilai false, nah, dan lain sebagainya ya. Nah, mungkin sekarang kita set nama tabelnya saja ya. Nama tabelnya kita set misalkan di sini ya. Nah, misalkan kita set di sini namanya adalah kan protected tabel, berarti nama tabel kita adalah dosen seperti itu ya. Nama tabel yang ada di database. Oke. Nah, jadi sementara cukup seperti ini untuk setup modelnya. Nah, selanjutnya kita belajar bagaimana cara menggunakan model ini untuk berinteraksi dengan database dalam bentuk seperti yang tadi di awal saya bilang, memasukkan data dan mengambil data dari database. Ya, nah, untuk itu saya coba jalankan dulu ini. Oke, listen, sir. Ya, host data nilai. Oke, nah misalkan ini adalah contoh kita sebelumnya ya, yang masih menggunakan query builder. Nah, saya akan membuat yang seperti ini, tetapi dengan menggunakan konsep model gitu ya. Jadi yang saya akses juga, kalau ini kan masih tabel mahasiswa, yang saya akses adalah tabel dosen gitu ya. Oke, untuk itu pertama, ya ini agak mengulang sedikit materinya, berarti kita mulai dari root mungkin ya. Saya siapkan routingnya dulu. Ya, ini saya copy. Saya buat root baru, misalkan saya mengakses data dosen gitu ya. Data dosen, kemudian saya akan membuat controller dosen gitu ya. Dosen controller show gitu, untuk memanggil view-nya gitu ya. Berarti saya buat controllernya dulu ya. Cara membuat controller kan php artisan make controller dosen controller con gitu misalkan. Oke, controller sudah dibuat. Nah, ini selanjutnya controller itu adanya di app http controller gitu ya. Nah, ini controller saya ambil yang dosen, mana dia? Controller. Ini dosen controller. Oke. Kemudian di sini saya buat tadi mengakses function show ya, public function show itu. Public function show, kalau ini diakses saya ingin menampilkan view. Return view dosen ya. Jadi saya akan menampilkan view yang serupa seperti ini ya. Jadi di sini return view dosen, kemudian saya buatkan file view-nya dulu, berarti file view berada di resource gitu ya, resource. Kemudian di folder view saya buat di sini nama dosen.lib.php. Sorry, kok linin. Oke. Sip. Nah, ini saya sudah berada di file view-nya. Nah, sini juga kan saya sudah menerapkan template inheritance gitu ya, di mana master template-nya ada di sini gitu ya, di file yang bernama template.lib.php. Ini masternya ada beberapa yield di sini, yield judul, kemudian ada yield content dan yield java code seperti itu ya. Nanti kembali ke view dosen tadi, saya bilang di sini extend gitu ya, extend template. Ini adalah file masternya. Kemudian section yang pertama
itu saya section pertama itu saya turunkan untuk judulnya ya, misalkan ini judulnya adalah data dosen. Kemudian section yang kedua ini baru untuk bagian kontennya gitu ya, benar ya. Yieldnya adalah benar, konten. Berarti section yang kedua adalah section untuk bagian kontennya. Ya, oke. Nah, ini karena tampilannya kurang lebih sama seperti ini, jadi supaya saya tidak ngoding ulang, saya langsung saja ambil dari view yang ini view mahasiswa gitu ya. View mahasiswa, mana dia? Ada di sini ya. Nah, ini dia. View mahasiswanya, jadi ini saya ambil untuk membuat tabelnya itu. Ya, oke, saya ambil di sini. Saya taruh di sini, ya. Oke. Ditambah data dosen, anggaplah seperti itu. Kemudian di sini ada nama, program studi, nilai mungkin tidak ada karena di database tadi sampai program studi. Kemudian, nah ini belum ada ya, karena kita belum melakukan query ke database-nya. Oke, ini saya hapus. Sip. Data dosen. Oke, jadi ini adalah isi dari view dosen gitu ya. dosen.bleed.php. Jadi seperti ini ya. Jadi silakan juga kalian ingat-ingat kenapa ada extend, ada section itu untuk apa gitu ya. Saya sekalian rubah ini ya. Misalkan ini namanya adalah input dosen gitu. Untuk nanti pada saat insert data dosen yang baru. Oke, ini saya ganti misalkan nama dosen ya. Oke. Terus saya coba jalankan, saya akses langsung dari sini, namanya tadi data dosen ya. Di rootnya data dosen. Oh, sorry, ini belum jalan servernya, saya jalankan PHP artisan serve. Sip. Saya refresh. Oke, ya, di sini sudah judulnya sudah berubah, TI data dosen, kemudian di sini juga sudah tampilan tabel untuk data dosennya gitu. Ya, nah sekarang bagaimana caranya agar di sini kita bisa menampilkan data-data yang berasal dari tabel dosen gitu ya dengan menggunakan model. Oke, nah sebelum itu mungkin saya coba langsung insertkan datanya gitu ya supaya ada contohnya. Misalkan di sini dosen kita langsung coba insert ya ID yang apa satu gitu ya. Nama misalkan saya prodi. Oke, tanggal. Nah, kita pakai yang sekarang aja deh. Oke, ini juga. Oke, kalau sudah go. Oke, nah sekarang sudah ada satu data di sini ya yang akan kita tampilkan gitu ya untuk contoh saja. Nah, sebenarnya kalau kalian mau explore itu di Laravel ada yang namanya fitur Faker kalau nggak salah namanya ya, itu untuk membuat data dummy secara otomatis yang disediakan oleh Laravel. Kalian bisa coba Faker namanya. Ya, coba deh saya Faker Laravel. Nah, ini deh, seeding dan Faker pada Laravel. Nah, kalian bisa coba nih. Ini kalau ingin kalian membuat data dummy gitu ya di Laravel. Oke, saya kembali lagi ke sini. Nah, ini sudah ada datanya. Nah, sekarang saya akan mencoba menampilkannya di sini ya, di view ini. Ya, jadi caranya, nah kalau tadi saya runtut lagi dari web.php atau dari routingnya kan dipanggil /data dosen seperti itu ya. Atau kalau balik ke browser, jadi di sini diketikkan /data dosen, maka dia akan memanggil controller yang bernama dosen con gitu ya pada function show ya. Nah, function show di controller ini dosen con itu hanya berisikan langsung return view ke dosen.blade.php ya, dosen.blade.php ya yang ini yang menampilkan tabel ini. Nah, berarti kalau kita mau mengambil data dari tabel, maka kita akan menerapkannya di controllernya di sini.
Ya, jadi kita akan isi dulu proses mengambil datanya, baru mereturnkan view-nya, gitu ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan model. Jadi pastikan kalian import dulu modelnya, use app, kemudian nama modelnya apa, dosen, gitu ya. Nah, setelah itu yang kalian lakukan, karena di sini kasusnya masih mengambil semua data seperti itu ya, jadi caranya cukup saya simpan dulu, misalkan data dosen sama dengan kemudian kelas model kalian, kelas dosen gitu ya, nama kelasnya, kemudian titik dua gitu ya, 2 kali titik 2-nya all seperti itu. Ya, ini untuk mengambil keseluruhan data yang ada di tabel dosen, kemudian dimasukkan ke sebuah variabel data dosen. Seperti itu. Ya, oke. Nah, mungkin sebelum kita kirim ke view, kita bisa cek dulu gitu ya. Kita cek dulu ini data dosen ada isinya nggak. Nah, kalian bisa sebenarnya menggunakan perintah ini. Daidam gitu ya. Daidam data dosen. Oke, kita coba refresh. Oke, ya. Nah, di sini sudah ada datanya ya. Kalian bisa cari di bagian ini, atribut. Nah, ini nama dosen, sistem informasi, nah, ini tanggal create sama update-nya yang tadi kita insert di database gitu ya. Nah, berarti sudah berhasil model kita mengambil data dari database gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalian bisa pakai ini ya, function ini, dd gitu ya. Apapun bisa di print oleh function dd ini. Ya, ini saya hapus. Nah, selanjutnya tinggal saya kirim nilai yang saya peroleh di sini ke view-nya gitu ya. Jadi bisa menggunakan with atau seperti ini. Misalkan var dosen gitu ya. Diisi dengan nilai data dosen kayak gitu. Kemudian yang ini nanti akan ditangkap di view-nya ya, view dosen.blade.php sini. Ya, untuk kita tampilkan di sini ya, berarti di body-nya. Berarti kita pakai for each-nya Blade gitu ya. For each di sini berarti $var dosen ya. Var dosen sesuai dengan yang tadi kita kirim ini. Nah, ini kan var dosen gitu ya. Di sini berarti juga var dosen s, misalkan di sini s dosen gitu ya, dsn. Nah, kemudian kita tampilin deh. Jadi misalkan ini untuk nomor deh, misalkan $nomor plus. Nah, ini untuk nomor, variabel untuk nomor. Sorry. Nah, ini saya langsung echo nomor. Terus misalkan selanjutnya saya echo $dosen. Nah, selanjutnya kita tinggal panggil atribut-atribut yang ingin kita tampilkan gitu ya, sesuai dengan apa yang ada di database ya. Nah, di sini kan atributnya ada nama dosen, prodi, create add, sama update add gitu ya. Nah, misalkan saya mau menampilkan nama dosen dan prodinya saja. Ya, berarti di sini dsn nama dosen seperti itu ya. Ini harus sesuai dengan nama atributnya. Ya, kemudian saya copy lagi nih. Kemudian ini adalah prodi. Kemudian satunya lagi untuk bagian aksinya masih kosong gitu ya. Oke, saya seperti itu kan saja. Oh ya, ini belum saya inisialisasi no-nya. Jadi mungkin saya inisialisasi di atas for each-nya. Oke, tag php $no sama dengan mulai dari 1 gitu ya. Nanti dia akan terus di-increment sampai dengan data di database atau di var dosen ini habis gitu ya. Ya, oke, kita coba tampilkan di database.
Saya refresh. Sorry, kok di sini? Di sini saya refresh. Oke. Nah, ini udah masuk dia. Ditabraknya. Nah, ini sudah tampil ya. Sistem formasi. Nomor 1. Oke, misalkan saya tambah lagi deh. Lewat sini dulu, lewat database langsung. Kan ID-nya 2, nama dosennya adalah Ketut. Prodinya misalkan oke. Ini saya pakai tanggal sekarang aja. Kalau sudah, go. Ya, di database, di tabel dosen sudah ada 2 dosen sekarang. Nah, di sini saya coba refresh. Oke, ini belum ada TR-nya ini ya. Nah, ini di sini codingannya salah. Seharusnya kan kalau baris kan mulai dari TR ya. Nah, ini saya kelupaan. TR sama di bawahnya ini tutupnya. Supaya nggak jadi satu kayak gini. Oke, sip ya. Tampaknya itu Ronaldo. Ya, nah tadi itu cara menampilkannya. Jadi sekali lagi yang kalian lakukan tinggal di mana namanya di controllernya tadi ya, tinggal memanggil nama modelnya apa, _2 all, udah selesai. Ya, jadi tidak perlu query yang panjang-panjang select bintang from nama tabel seperti itu. Kemudian pakai MySQL fetch array masukin ke variabel baru dikirim, nah seperti yang biasa kita lakukan ya. Nah, dengan model jauh lebih simpel. Ya. Nah, mungkin ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau ada where-nya dan sebagainya? Nah, itu lengkap sekali di sini. Jadi kalian bisa cari tahu di sini. Bagaimana sintaksnya kalau ada where-nya, bagaimana kalau ada order-nya dan sebagainya. Itu ya. Nah, selanjutnya saya ingin membuat insert-nya ya. Di sini misalkan kalau saya klik tombol ini, tambah dari dosen, diklik, nanti akan memunculkan formnya untuk menginputkan nama sama program studi. Ya, oke, berarti saya setup dulu di view-nya tadi, di tombolnya tadi. Oh ya, sudah ini. Jadi pada saat tombol ini diklik, nanti dia akan menuju ke root/input dosen gitu ya. Jadi saya siapkan ini di root-nya, di web.php ya. Saya copy aja. Oke, kemudian berarti ini namanya input dosen. Ya, dosen controller, saya ingin dia memanggil function show input gitu deh, untuk menampilkan formnya. Ya, kembali di sini. Ini berarti saya punya function satu lagi, public function show input. Itu dia akan return view untuk form input ya. Return view input dosen. Nah, jadi pada saat dipanggil show input gitu ya, maka dia akan mengembalikan atau memanggil input dosen.blade.php ya. Berarti saya buat lagi di resource-nya new file input dosen.blade.php. Oke. Ya, nah sekarang kita ngoding untuk view-nya ya sama aja juga dengan yang tadi, karena di sini saya pakai template inheritance, jadi cukup tinggal extend saja gitu ya. Ya, extend ya, namanya adalah template, nama masternya, kemudian section yang pertama itu untuk judul ya, judul misalkan input dosen, kemudian section yang kedua itu adalah untuk kontennya, konten. Nah, ini baru di dalam sini baru codingan formnya ya. Nah, untuk formnya sendiri saya juga mengambil dari contoh sebelumnya gitu ya, supaya tidak ngetik ulang dari awal. Contoh sebelumnya itu yang untuk mahasiswa gitu ya. Nah, ini sudah ada contohnya untuk mahasiswa gitu ya. Ini saya ambil, ini codingan form biasa nih. Codingan form.
Nah, saya balik ke ini ya, ke view yang tadi, saya paste di sini. Ya, saya cek dulu. Di sini ada input. Nah, misalkan namanya input dosen baru gitu ya. Kemudian kalau actionnya itu mengarah ke proses simpan dosen gitu ya. Atau mungkin proses tambah dosen. Itu metodenya adalah post. Kemudian di sini ada inputan formnya, ada nama dosen ya. Kemudian name formnya nama dosen. Kemudian ada program studi tetap ini ya, tidak berubah. Prodi dan seterusnya. Kemudian nilainya saya hilangkan, saya tidak menginput nilai. Oke, sip. Seperti itu. Nah, di sini sebenarnya ada form validation, cuma belum saya tambahkan gitu ya. Jadi sekarang saya fokus untuk gimana caranya bisa mengirimkan nilai dari form, kemudian menyimpannya ke database dengan model gitu ya. Jadi ini formnya sudah selesai. Mari kita cek dulu gitu ya. Jadi dengan cara mengklik ini. Oke, nah sini dong input dosen baru, nama dosen, program studinya apa. Ya, seperti itu. Nah, kalau sudah, formnya sudah siap. Nah, selanjutnya sekarang kita akan lanjutkan ke ini. Proses tambah dosen, kayak gimana codingnya gitu ya. Proses tambah dosen yang jelas kita harus daftarkan dulu di root-nya. Sini, saya copy paste aja. Oke, kemudian jangan lupa karena dia metodenya pakai post di formnya gitu ya. Ini diganti post, kemudian di sini adalah tadi namanya proses tambah dosen. Seperti itu ya, benar ya. Saya cek dulu. Sorry, di input dosen. Proses tambah dosen, oke benar. Proses tambah dosen, dia akan memanggil controller dosen juga pada function, misalkan di sini namanya proses tambah dosen juga deh. Oke. Proses tambah dosen, dia akan memanggil controller dosen pada function proses tambah dosen. Nah, sekarang di controllernya, kita buat function proses tambah dosennya, public function proses tambah dosen, seperti itu ya, sesuai tadi namanya di root ya, tadi ya. Nah, sekarang sama juga sebenarnya seperti yang saat kita belajar bagaimana mengambil data dari atau via post itu ya. Di sini kan ada variabel bertipe request ya, karena dari form $rect seperti itu ya, yang akan mengambil semua inputan dari formnya ya. Nah, kemudian selanjutnya yang berbeda mungkin adalah sekarang kita akan melakukan instantiation. Nah, kalau kalian ingat di pelajaran OOP, instantiation itu apa? Proses membuat sebuah objek dari sebuah kelas gitu ya. Nah, kelasnya apa di sini ya? Kelasnya kelas modelnya. Seperti itu. Ya, misalkan saya buat di sini $dsn sama dengan new dosen. Nah, seperti itu. Ya, jadi di sini sekarang kita punya objek ini DSN yang merupakan instan atau objek dari model dosen ini. Ya, jadi DSN ini akan bisa mengakses atribut-atribut yang ada di tabel yang diakses oleh model ini, atau dengan kata lain tabel dosennya gitu ya. Nah, jadi yang tinggal kita lakukan adalah tinggal kayak ini ya, DSN DSN tanda panah nama atribut di database-nya apa gitu ya. Di tabel dosennya apa? Yang ini. Ya, di sini kan ada nama dosen, prodi, create add, dan seterusnya. Nah, kalau dengan migration tadi, dengan model create add sama update add ini tidak perlu kita assign, itu otomatis di assign gitu ya, kecuali kita tadi set false di modelnya. ID ini juga otomatis auto increment seperti itu. Jadi kita hanya perlu mengisi ini kan dari formnya, nama dosen dan prodi. Jadi di sini kita tinggal tulis DSN nama dosen, kita isi dengan $rect seperti itu.
nama dosen. Ya, nah ini kenapa nama dosen ya? Jangan lupa jadi rek ini harus sesuai dengan nama inputan di formnya gitu ya. Nah, di inputan di formnya nama fieldnya kan ini ya, nama dosen sama prodi gitu ya. Oke, kembali lagi ke sini. Ya, ini DSN jadi objeknya ini. Kemudian mengakses atribut nama dosen yang diberikan nilai $rec yang berasal dari field nama dosen gitu bacanya. Ya, ini saya copy aja. Nah, ini saya ganti dengan selanjutnya inputan yang kedua prodi gitu ya. Prodi. Nah, seperti itu. Nah, berarti ini sudah sesuai antara inputan dari form dengan atribut yang dituju di database gitu ya, di tabel dosen. Ini atribut yang ada di tabel dosen, ini yang berasal dari formnya. Kemudian di akhir kita tinggal tambahkan $dsn save jika sudah selesai. Ya, nah ini sudah sama dengan query insert into nama tabel, value, dan seterusnya. Sintaks segini ini. Gitu. Ya, nah selanjutnya kita tinggal menuju, saya redirect saja, menuju ke view di awal tadi ya, data dosen. Nah, seperti itu. Redirect ke data dosen. Ya, oke, seperti itu. Nah, mari kita coba. Nah, ini data dosen, kemudian saya coba tambah, misalkan namanya Luh Ayu. Oke, akan manajemen informatika, kemudian proses. Oke, ya, proses tambah dosen. Nah, di sini ada kendala. Mari kita lihat proses tambah dosen. Oke, sebentar. Oh ya, di sini saya kurang returnnya ya. Nah, jadi dia bingung ini mau kembali kemana gitu ya. Jadi di sini saya harusnya tambahkan return lalu redirect ke data dosen seperti itu ya. Nah, mari kita coba lagi. Saya refresh dulu. Misalkan saya ganti, misalkan ketut kemudian komputer, anggaplah seperti itu. Oke, masuk ya. Nah, yang tadi juga sebenarnya sudah masuk gitu. Ya, cuma redirectnya tidak jalan. Seperti itu. Ya, jadi sekali lagi yang kalian lakukan, tinggal pertama itu buat objek dari modelnya, kemudian ya ini memasukkan nilai-nilai yang berasal dari form ke atribut yang sesuai, ya. Kemudian tinggal di save, kemudian ya redirect kembali. Gitu. Ya, nah jadi ini contoh melakukan insert ke tabel di database dengan menggunakan model. Gitu. Ya, oke. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton video ini. Ya, saya kira durasinya akan panjang, tapi saya harapkan kalian bisa mengikuti dengan baik. Kemudian dan jangan lupa untuk dicoba, gitu ya. Terima kasih. Kita bisa bertemu di lain video. Yap, selamat mencoba.